sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di Tonight Show ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sekali Amin. lagi jaga kesehatan. Jaga Protokol jarak. kesehatan jangan hanya di mulut, jangan hanya menjadi slogan, tapi kita lakukan. Dan ini udah masuk ke bulan keberapa kita syuting tanpa penonton ya. Kangen ya? juga sih, kangen sekali banyak yang ngetek-ngetek juga. Masa-masa waktu kita masih ada penonton ya. Benar. Tapi kesehatan dan keselamatan tuh yang utama. Betul. Malam hari ini Tonight Lovers kita kedatangan sepasang suami istri. Nah, ini pasangan suami istri yang sudah menikah 12 tahun. Ini dia Surya Saputra dan Cynthia Lamusu. Ini doyong-doyong terus. Masih nempel terus ya. Ini aja masih nempel di mulut gue jambal petenya nih. Oh, tadi Udah makan tadi. dibawain ya. Silakan dulu. Waduh. Oke, selamat datang Surya dan juga Cynthia. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kita semua sehat. Umur berapa udah Surya anak-anak ya? Mau 4 tahun. Mau Udah 4 4 tahun ya. Oh, udah PAUD belum sih 4 tahun? Udah sekolah. Online berarti. Online. Ada Online udah. itu yang repot bukan anak-anaknya. Tapi Kita orang tuanya. Iya, benar. Ngajakin anak-anak. Mereka cuma sebentar. Kabur. Anak-anak sini. Bapaknya emosi nggak? Dikit. lebih emosi lo tuh Cynthia. Gua. Oh iya. Gua anak-anak udah. Kalau nggak kuat yang tolong ini dulu. Gua ke mana dulu, minum air putih, kalau nggak minum kopi. Ayolah sayang, gitu lagi. Kalian ini sekeluarga lagi aktif banget di sosial media. Iya. Semua platform, Instagram, YouTube, Dan juga ada Instagram, Twitter. bahkan ada Instagram untuk anak ya. Hah? Iya. Kita Nah, bikin. apa alasan membuat Instagram untuk anak? Nah, coba kamu ya. Nah, Dia Cynthia. nih. Kalau Instagram buat anak nih. Ya sebenarnya kalau awal kita tuh sebenarnya aslinya bukan orang sosmed banget. Bukan, Jadi bukan. emang nggak terlalu suka foto, nggak terlalu suka posting aslinya. Nah tapi waktu pas sejak hamil, alhamdulillah, nah itu kita emang niat pengen sharing cerita ya. Ya, Kita pengen intinya sharing kita cerita pengen dan sharing. ternyata emang banyak teman-teman tuh yang senasib dengan kami gitu, Ya. menunggu buah hati tuh lama. Nah awalnya tuh dari situ. Kita sharing dari mulai proses hamil, aku hamil seperti apa, kemudian anak-anak lahir, terus Sebelum nah, lahir ada masalah lagi, pengantaran Iya. darah gitu kan. kan pas lahir itu juga, jadi sebelum masa pandemi itu kita sebenarnya udah pengalaman sama karantina ini loh di rumah, karena kan anak-anak tuh kan prematur. Ya. Nah itu jadi masa-masa itu kita benar-benar 5 bulan tuh nggak keluar rumah sama sekali. Gitu. Jadi 5 bulan benar-benar ngerawat anak-anak dari mereka pas pulang dari rumah sakit sampai umur 5 bulan baru kita keluar. Nah, Iya. Kita lihat yuk. Beberapa foto keakraban keluarga Surya dan juga Cynthia ini dia. wah. Ini Surya apa Darto sih? Iya. Kok lu mirip Imam Darto sih? Sur? Sebaiknya jangan sih. Ini lagi kemah-kemahan di mana? Itu di rumah. Kalau Di ini bukan, kita lagi Ini pas waktu itu kemarin liburan. syuting itu Sekalinya juga. kita liburan, Hah? karena kita mikir anak-anak kasihan. Udah kita perlu udara yang Kemana ini? Ke puncak. Puncak. Nggak jauh-jauh, puncak aja. Iya. Sama sekalian ini pas lagi syuting kemarin kan kita sempat pas Agustus tuh keluarin single Oh. recycle lagu Hari Merdeka. Oh iya. Oke. Iya. Kita mau kenalin, maksudnya lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu sejarah. Kita kenalkan sejarah dengan lagu dulu. Dari Iya. lagu mereka senang, baru kita ajarin. Benar. Ada sejarahnya begini loh, nak. Gitu. Itu setuju gua dari lagu itu tuh. Iya, Anak-anak gua dari semua dari lagu jadi suka ini, dari lagu jadi suka itu. Selain Instagram juga Surya sama Cynthia ini aktif tadi yang seperti Vincent bilang ini aktif di sosial media juga termasuk YouTube juga ya. Ya. Aktif di YouTube ya. Jadi satunya ada konten nyanyi Hari Merdeka tadi yang seperti Surya bilang bersama keluarga. Kayak apa sih videonya? Ini dia. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Full color sama Bitri. Bitri ya. Wow. Lagi membuat lo kangen nyanyi-nyanyi. Iya. Itu modus saya, Pak. Dia selalu tuh yang nyuruh gue nyanyi. Kenapa nggak mau sih Sur? Dia tuh nggak tahu mau Gue lebih seneng apa ya? Pesta aja Acting ya, ini lu kasih pede kasih nyanyi. skrip, kasih karakter harus begini. Gue jadi orang itu, gue survei Lu orangnya gemes begini. lo di Cool Colors. Iya. Nggak
Tapi kalau yang ingin diajarkan kepada anak dari kalian berdua tuh apa sih? Ada lagi yang mau diajarin lagi? Musik, buat kakak? acting. Nah, Iya kalau dunia seni pasti ya kita kenalkan. Tapi kita lihat juga bakat minat anak-anak seperti apa. Mereka kalau suka, ayo kita support. Tapi yang nggak lupa gue pengen tanamkan adalah kemampuan untuk mempunyai empati. Buat gue Setuju. itu penting. Banget di masa-masa sekarang ini ya. oke, kita juga punya beberapa fakta-fakta menarik tentang Surya dan juga Cynthia ya. Iya. Dibawakan ini dia oleh seorang ibu yang juga punya anak ya. Kembar juga lagi Cowok, anaknya. cewek ya. Iya. Langsung silakan Bu. Isabella. Cahaya. Kembaran kamu mana? Panggil dong. Kembaran aku lagi pupuk. Oh, lagi Bu. Bentar Mama panggil ya. Mami panggil ya. Woi, sini. Ya Mami. Ya Mami. Wah, adil banget ibunya ya. Aku tuh ya bener-bener ngeliatin kalian cara merawat anak. Jadi anak-anak aku tuh dirawatnya kurang lebih sama. Oh, gitu. Ya kan? Kamu Iya. kalau misalnya lagi tidur biasanya apa? Biasanya aku kalau lagi tidur tuh aku suka mainin rambutnya dia. Sama Tadinya suka lurus kan diajakin jadi ngedance, gini. ngedance Iya, oh, biar iya, ngantuk. Emang bener ya kayak ngajakin joget-joget dulu sebelum tidur biar Oh nggak. iya benar. Iya, soalnya Harus anak-anak dihabisin energinya ya. Iya kalau sejak nggak, pandemi itu bahaya anak-anak dong. tuh malah hampir nggak pernah tidur siang. Tapi malam pun tuh mereka Tidurnya masih, malam. Aduh, baterainya kenceng banget. Akhirnya dihabisin energi dengan diajak dance dulu. Iya, Kenapa kalau- nggak disuruh garap sawah? Pasti capek banget tuh. Pulang-pulang tidur. Gue pengen nyuruh bersihin mobil. Cuci mobil di sana gitu. Belum ada. Tapi ngaruh nggak ngedance itu akhirnya cepet tidur? Cepet tidur. tidur. Berapa lama biasa Antara ngedance? cepet tidur sama habis tuh ngompol. Loncat-loncat. Ada lagi ya? Ada ini Isabella sama nggak dibela itu punya apa ya rasa ketakutan yang beda-beda, fobianya beda-beda. Kalau nggak dibela itu dia takut banget sama oncom. Dia kalau ngeliat oncom tuh takut banget, lihat lencah takut banget. Kalau Isabella takut ketinggian. Katanya di situ juga di keluarganya Sama juga kayak Surya ada. ya? Surya juga ya Iya. takut ketinggian ya? Dulu ya. Sekarang Atau udah ngeliat nggak? diri Sekarang sendiri berarti takut dong. Jangan badannya mami. Ngeliat diri, diri. Kan tinggi banget. Berdiri takut sendiri. Sekarang udah nggak? Udah enggak. Dulu apa biasa kalau naik pesawat takut? Enggak, naik pesawat sih enggak. Kalau ke mall aja dulu tuh waktu masih SD tuh, gue harus di pinggir bagian dalam. Nggak mau yang keluar, sisi luar tuh nggak mau. Oh, Nah, akhirnya gue waktu itu pernah bungee jumping di Bali. waduh. Gue mau ngelawan, gue mesti bisa lepas dari takut ketinggian ini. Gue naik ke atas, pas sampai atas gue bilang, Sur, nggak bisa mundur Sur, nggak bisa mundur Sur gitu. Aduh, ini udah pegangan tuh, udah mau bilang enggak. Ternyata ada orang bule. Hey Indonesian, are you gonna jump or not? Marah, gue langsung gue marah. Yes, lompat dan itu beres. Berani. Beres. Kita nggak fobia aja nggak berani ya? Ingat nggak? Nggak, nggak berani di Bali Di Bali kita. juga tuh udah naik kan? Bali malah yang nggak terlalu tinggi. Yang di Macau itu lebih tinggi lagi. Oh iya. Jadi lu Dari gedung. Iya. Lu bisa ngeliat satu Macau. Oh. Mobil dari titik-titik. Lu naik, situ. loncat itu? Iya. Wow. Wah, Alhamdulillah bisa. keren. Dan dulu berarti lu takut sama sekali ketinggian? Iya. Apa? Ya. Itu sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau sempit masih sampai sekarang. Dulu gue ikutan film Pocong The Origin, Motitiwa. Itu tujuannya untuk ngilangin itu. Oh, jadi lu ada rasa ingin melawan itu semua Iya. ya? Kalau gelap, alhamdulillah bisa. Gue lawan dengan masuk lemari, gue tutup, gue rasain bahwa gelap ini punya gue. Tapi sempit, wah, dipocongin itu pengalaman. Wah, parah sok, parah. Sekarang Gua masih takut nggak sempit? Iya, masih. Terus Tambah sukanya- parah sih, tambah parah gara-gara film Pocong, tambah parah. Ih, Lu MRI pernah nggak? Pernah. Yang masuk Iya, apa? gara-gara Takut. kan tulang belakang gue kan pecah 3. aduh. Gara-gara jatuh. Terlalu banyak fakta soal lu ini. Hidup lu berliku-liku sekali ya? Jadi pas masuk MRI gue ngerasain itu. Wah, itu Deng, 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 deng. itu ngeri juga tuh. Gue pernah bungee jumping, itu talinya lebih panjang daripada dasarnya. Itu jatuh dong. Itu dong. Lu jatuh di sini sekarang, Male. Ada nggak? Istirahat. Ya udah
Mami, ya udah kita kerjain tugas lagi yuk. Ya udah nih si kembar katanya mesti ngerjain tugas kan. Yang satu mesti ngebajak sawah, yang satu mesti ngebangun rumah. Ya, mohon maaf nih anak-anak harus kerja ya. Makasih ya, Bu. Thank you, Bu. Dadah. Oke, setelah ini kita akan kembali lagi menguji seberapa paham mereka satu sama lain ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Tonight Show. Wow! Kembali lagi di Tonight Show. Para lover, seperti kita tahu kita masih dalam masa-masa berat, masa-masa sulit, masa-masa pandemi. Banyak banget yang terkena dampak, mau sektor apa semua. Nah, salah satunya adalah dunia pendidikan ya. Nah, ini dia. Bukan Tonight Show namanya kalau kita tidak bisa ngobrol langsung dengan Mas Menteri Pendidikan kita. Ini keren banget ya, beliau juga baru bikin Instagram. Banyak banget nih followersnya. Nggak langsung sih. Pasti. Oke, spesial malam ini kita sudah terhubung langsung dengan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nadiem Makarim. Halo Mas Menteri. Selamat malam. Mohon maaf kita ganggu nih di sela-sela kesibukannya. Desa, NZST, apa kabar? Baik. Terakhir kita ketemu Mas Menteri main ke sini, ya, Main main ke games studio. bareng dia. Sibuk, Mas Menteri sibuk. Terus terakhir ketemu juga kayak beberapa menit lalu ya nggak sih? Mas Menteri, ini dalam kondisi pandemi seperti ini kan banyak sekali krisis yang terjadi termasuk pendidikan. Ini gimana Mas? Pasti pusing banget ya? Mumet deh pas ini. Ya, kalau saya harus jujur, pusing ya. Luar biasa siang, pagi, malam. Selalu ada krisis, banyak sekali masyarakat kita yang tertantang, banyak yang menderita. Kita ada krisis kesehatan, kita ada krisis ekonomi, kita ada krisis pembelajaran. Dan ini merupakan waktu untuk kita bergotong royong ya sebenarnya, bersatu gitu. Tapi tentunya situasinya sangat tidak kondusif. Jadi ya pusing. Tapi di dalam semua krisis itu kan ada kesempatan untuk membantu lebih banyak orang. Gimana menurut Mas Menteri masa depan generasi muda kita pada masa pandemi ini? Karena kan Akan udah ada kayak gap nggak sih? Iya, kayak udah dipetain nggak sih dulu tuh kayak generasi milenial, generasi Z, apa mungkin ada sekarang udah ada generasi baru ya, generasi Generasi pandemi, pandemi gitu. generasi virtual. Jadi kalau saya suka sering berbicara juga dengan menteri-menteri pendidikan lainnya di luar negeri dan pakar-pakar pendidikan di dalam negeri dan di luar negeri, dan kayaknya konsensusnya adalah bahwa kualitas pembelajaran di masa pandemi ini karena sulitnya beradaptasi dengan sistem PJJ itu pasti output pembelajaran menurun di jangka pendek, itu pasti. Tapi ada berbagai macam dampak atau kesempatan untuk kita melakukan akselerasi perubahan. Jadinya ada beberapa hal yang positif. Di dalam semua krisis adalah suatu kesempatan untuk kita melakukan perubahan dengan cara yang lebih cepat. Saya kasih contoh. Belum pernah kita melihat jumlah orang tua yang sekarang terlibat jauh lebih aktif di dalam pendidikan anak. Saya baru sekarang, iya kan? Benar nggak? Saya baru sekarang ini nge-google, baca materi kurikulum, bagaimana cara ngajarin balita, cara numerasi, literasi. Saya bereksperimentasi, saya beli buku, karena saya ingin memastikan bahwa anak saya masih belajar gitu. Jadinya jumlah orang tua yang sekarang terlibat dalam pendidikan anak itu besar sekali. Itu yang pertama. Kedua adalah jumlah guru, murid, dan juga orang tua yang sekarang mencoba-coba platform-platform teknologi untuk memastikan bahwa bagaimana nih yang paling tepat untuk bisa menemukan rumusan atau ramuan yang tepat untuk pembelajaran jarak jauh. Jadinya ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah kita, jumlah orang yang menggunakan teknologi walaupun dengan penuh tantangan. Jadi ini adalah aspek-aspek yang menurut saya bisa menjadi kesempatan kita untuk maju ke depan. Dan jangan lupa, generasi yang akan melalui COVID ini adalah kemungkinan bisa juga menjadi generasi salah satu yang terkuat karena mereka telah melalui suatu hal yang begitu sulit sehingga ke depannya mereka bisa melangkah tanpa takut apapun ke depannya. Amin. Iya. Mas Menteri, aku boleh nitip anak nggak, Mas? Aku juga dong. Mas Menteri, tapi yang tadi Mas Menteri bilang adalah semoga generasi ini yang disebut mungkin dalam tanda kutip generasi pandemi menjadi generasi yang kuat. Tapi jangan lupa juga untuk sosial. Karena generasi yang ini kayaknya miss untuk bersosialisasi ya, karena tidak bisa Benar bersosialisasi. juga sama dunia teknologi. Iya. Anak saya baru
setahun loh ngerasain sekolah SD tuh. Nah, Mas Menteri, Belum pernah. dari di 2020 ini banyak orang bilang tahun yang begitu banyak berita buruk. Tapi untuk dunia pendidikan, ada nggak sih good news yang mungkin Mas Menteri Selain mau yang tadi Mas Menteri udah kasih hadirkan tahu. buat kita? Mungkin di dunia juga ya, bukan Iya. cuma di Indonesia gitu, tentang dunia pendidikan. Iya, iya seperti yang saya bilang tadi, mungkin good news-nya adalah kesempatan ya. Kita itu potensi good news. Kita belum melihat terrealisir, tapi menurut saya tidak mungkin dampak daripada adopsi teknologi ini tidak ada dampak positifnya ke depan terhadap berbagai macam inovasi dan kreativitas di bidang pendidikan. Jadinya ini inovasi dan kreativitas pendidikan di dalam suatu krisis itu meledak kreativitas masyarakat. Jadi pembuat kurikulum, software engineer, guru-guru di desa, baik teknologi maupun non-teknologi. Bayangkan, di daerah itu ada banyak sekali guru-guru yang menciptakan berbagai macam cara untuk berotasi dan datang ke rumah-rumah anak-anak dan membuat study group kecil. Jadi itu kan juga inovasi di tingkat daerah dengan berbagai macam kearifan lokal. Mereka melakukan inovasi yang luar biasa. Jadinya ada beberapa poin yang positif. Kalau di Indonesia ya, beberapa hal yang mungkin positif adalah kita telah melakukan reformasi dana BOS misalnya, di mana anggaran sekarang langsung ke sekolah dan bisa digunakan kepala sekolah untuk berbagai macam hal. Bayar kuota, bayar beli tablet atau beli laptop untuk dipinjam ke siswa, bisa buat protokol kesehatan. Jadinya ada berbagai macam rencana yang kita lakukan untuk yang sebenarnya nanti bahkan sampai kurikulum darurat pun yang kita keluarkan. Mungkin elemen-elemen itu setelah pandemi mungkin ada yang kita jadikan permanen, belum tentu temporary gitu. Siapa tahu penyederhanaan kurikulum itu ternyata lebih cocok dan lebih efisien dan lebih mudah untuk guru mengerti gitu loh. Ini kan katanya Mas Menteri baru buat Instagram ya. Kenapa kok akhirnya bikin Instagram, Mas? Iya. Apa nggak telat, Mas? Cepat banget lagi contreng birunya. Iya. Kita harus jadi menteri loh kalau mau contreng biru. Kenapa akhirnya bikin Instagram, Mas? Ayo. Ya, saya buat Instagram, akhirnya buat Instagram itu karena saya benar-benar kepengen mendengar langsung. Saya ingin punya kanal langsung kepada masyarakat untuk bisa mendengar aspirasi mereka, komplain mereka, ya termasuk kritikan mereka terhadap semua hal yang kita lakukan. Karena bagi saya dan sebagai pembuat kebijakan dan tim saya juga dan penguasa anggaran, kebijakan, regulasi dan reformasi itu semuanya saya membutuhkan feedback atau respon yang cepat dari masyarakat. Jadi kalau ada sesuatu yang salah apa saya langsung tahu. Kalau ada persepsi yang mungkin tidak benar, saya bisa langsung bereaksi. Gitu. Jadinya untuk mendapatkan kecepatan komunikasi dialog dua arah antara saya dan masyarakat, menurut saya ya sosmed adalah cara terbaik dengan semua ketidaknyamanannya. Dibaca komen-komen netizen, Mas. Dibalas-balasnya nggak pakai kakak gitu? Enggak ya? Saya baca, semuanya saya baca. Oh, semua dibalas. Nggak kepikiran. Iya. Tadi nggak kepikiran bikin TikTok, Mas. Habis Instagram bikin TikTok kan? Nggak ada urusan. Baby step. Nanti ada ke arah sana. IG dulu. Tapi kalau ada komentar dari haters gitu suka gimana, Mas? Kepikiran nggak? Kepikiran nggak, Mas? Enggak, kalau pemimpin itu nggak punya kulit tebal, ya jangan gabung pemerintah lah. Gitu. Artinya, itu dia. Jadi, Kalau saran saya Mas, udah balesin aja pakai fake account, Mas, buat fake account nih. Itu cara Oh iya. Kita udah ada mau bacain beberapa komentar Komen-komen yang ya. masuk nih di Instagramnya Mas Menteri nih. nah, yang mana? bebas. Bebas. Atau dari ini nih, dari ini nih Mas Menteri. Pak, saya hanya minta tugas diringanin. Udah jawabannya panjang-panjang, deadline-nya sebentar. Mana yang lain belum dikerjain. Aduh Pak, tolong. Kepala rasanya ingin pecah Pak. Dengarkan suara kami Pak. Butuh keringanan saat PJJ ini, bukan dibikin dipersulit. Saya hanya kasihan yang HP-nya dikaretin, yang HP-nya black screen, HP-nya susah dipencet dan lain-lain. Udah paketan cepet banget, abis kadang jaringan hilang, tolong Pak. Ini lebih ke curhat ya. Ini dari murid ini. Kayak ke papa gitu ya. Dari Pak, murid tolong, ya. gitu. Iya. Jadi ini luar biasa banyaknya dari baik mahasiswa maupun siswa ya, peserta didik di dasar dan menengah yang mengkomplain dengan begitu banyaknya tugas, apalagi mereka juga frustrasi karena harus di rumah
terus nggak bisa ketemu teman, bahkan banyak sekarang yang bilang kangen sama guru. Dulu sebelum pandemi nggak pernah kita mendengar ini anak-anak kangen dengan guru, tapi sekarang di mana-mana anak-anak kangen teman, kangen guru. Jadi kita telah melakukan penyederhanaan kurikulum secara dramatis, di mana setiap mapel itu standar pencapaiannya kita ringkas seringkas-ringkasnya, biar fokus kepada yang esensial dan kepada yang prasyarat untuk masuk ke jenjang berikutnya. Biar jangan ada yang ketinggalan pada saat pandemi ini sudah selesai, mereka masih terkejar ketinggalan. Di luar itu pun kita ada suplemen TVRI belajar dari rumah yang lumayan sukses itu, lumayan laku, banyak sekali yang menonton TVRI sekarang karena ada program-program edukasi dan program edutainment juga. Bahkan ada dokumenter yang keren-keren juga di situ, bisa ditonton di TVRI sebagai suplemen. Di luar itu kita juga untuk PAUD dan SD kita buat kurikulum yang spesifik karena anak-anak muda itu yang paling sulit mengikuti PJJ. Kita tahu ini sebagai orang tua, ya kan? Mereka yang paling membutuhkan interaksi fisik dan lain-lain. Jadi kita menciptakan di Kemdikbud modul-modul khusus yang bagian orang tuanya itu jelas. Sehingga peran orang tua, apa yang harus dilakukan orang tua itu sebagai pendamping guru di rumah itu bisa dilakukan secara independen dan tanpa teknologi, bisa dilakukan offline. Dan modul-modul itu bagian dari kurikulum yang legal. Jadi guru-guru boleh membina orang tua untuk melaksanakan kurikulum ini di rumah yang sifatnya kontekstual, contohnya memasak dengan ibu, dengan menghitung konsep-konsep numerasi dan matematika dengan menghitung resep nasi goreng dengan ibu, gitu. Jadi contoh-contohnya ada beberapa seperti itu. Jadi bebannya guru untuk tidak perlu menuntaskan lagi kurikulum, fokus saja pada yang esensial dan agar lebih ringkas. Pak Menteri, tadi kan ini banyak komentar-komentar. Nah sekarang kita mau bacain komentar-komentar yang lucu ya. Aneh-aneh ya. Kalau ini ya. Macam-macam ya, kita bacain aja Mas Menteri. Dan Praeses, Mark Zuckerberg dari Indonesia. Tapi ada banyak banget yang bilang mirip nggak sih Mas Nadim? Pasti banyak deh yang bilang mirip ya. Mark Zuckerberg. Mirip tahu. Nih Chris Derry, Pak giveaway ijazah dong. Pak giveaway Ijazah. Tidak lagi. Giveaway ijazah. Hoki banget jadi anaknya Pak Nadim, bukan guru, bukan dosen, tapi yang ngajar langsung Menteri Pendidikan Indonesia. Masih PAUD lagi tuh anak-anaknya Dari tadi. Oki Lala nih. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya tugas pada diriku. Kenapa aku nyanyi sih? Kenapa aku nyanyi sih? Nggak tahu. Ya karena emang nadanya begitu. Ini dari ATM saya. Pak, saya keselak tugas, Pak. Tadi banyaknya. Ini juga ada dari Desta ya. Itu bukan itu gua. Aduh, oh itu dia kakak ya. Asik banget ya Mas Menteri nih ya. Rama mau menjawab pertanyaan ya kan. Asik Kapan kalau lagi Mas langsung Menteri nanti mah. interaksi langsung sama Mas Menteri. Terima kasih loh Mas Menteri loh. Andai kan bisa langsung ketemu ya. Sekali lagi, Tonight Lover semua yang belum follow, yang punya Instagram, follow langsung @nadimakarim tuh Instagramnya tuh. Nanya apa aja. Saya baru ya, Tuh, Pak. ada tuh. Saya follow ya, Pak ya. Belum cukup banyak followernya. Banyak, Pak. Follow back, Pak. Ngomong-ngomong soal dunia pendidikan dan juga Instagram, kita juga punya teman yang mau cerita nih Mas Menteri ya. Mudah-mudahan ceritanya lucu Mas ya. Coba didengerin aja Mas ya. Ini dia. Marcel. Iya, Marcel. Halo, Mas Menteri. Halo, Marcel. Halo, Mas. Kita mundur ah. Gimana, Pak? Di sini. Gini ya. Saya panik, Pak. Benerin, Pak. Iya. Halo, Mas Menteri. Iya, iya. Halo, apa kabar? Selamat, Pak. Mas. Selamat. Instagramnya udah di-read sama Instagram ya. Udah di-read sama Iya Instagram. kan udah verified Udah gitu verified, ya. iya. Masa bibirnya pucat banget? Saya belum makan nih. Jujur, saya seneng banget gitu Instagramnya udah di-read, udah bisa swipe up ya Pak ya hari ini ya. Ya ampun. Bisa kali Pak kita endorse nilai rapot nih. Bisa kali ya. Pak, saya sampai lupa ini segmennya Pak. Ini CLBK Pak, cerita lucu. Pak, kocak. Pak, Nadiem Makarim ini ya ampun Instagramnya cepet banget gitu sampai centang biru. Kalau saya Pak punya Instagram, saya baru centang biru 4 tahun ini. 4 tahun Kak. 4 tahun punya Instagram. 4 tahun punya Instagram baru centang biru kemarin. Kayak ngambil S1 saya Pak. Banget gitu. Ini ceritanya di masa pandemi ini gitu, adik saya juga sekarang lagi ini Mas Menteri belajar di online di rumah. Ya. Cuman ya banyak dikasih kuota sama sekolahnya gitu, tapi saya minta tolong Mas Menteri biar sinyalnya cepet kuat gitu. Soalnya sinyalnya itu agak patah-patah gitu.
adik saya kasihan soalnya pas waktu lagi ngelihat kan gurunya lagi belajar matematika, udah serius ngeliatin gurunya, sinyalnya patah-patah kan. Terus sinyalnya baik lagi, gurunya tinggal nanya, gimana? Ya gimana, Bu? Sinyalnya juga patah-patah, Bu. Ini saya baru pengen bawa ke Haji Naim. Itu, Mas Menteri, iya. Tapi di sekolah yang paling saya ingat adalah kantin kejujuran gitu. Di sana adalah kantin kejujuran yang makanannya sama duitnya diamprokin di satu meja. Jadi kita kalau jajan intinya jujur aja. Jadi di sekolah saya diajarkan bukan cuma nilai yang bagus, tapi akhlak yang bagus juga. Dan bapak saya juga pernah bilang, Mas Menteri, kalau ya percuma sebagus apapun nilai matematika kita, tapi itu semua akan percuma kalau kita nggak punya etika. Iya betul. Terima kasih Mas Menteri sudah mendengarkan saya di CLBK cerita lucu etika. Terima kasih Mas Menteri ya. Nadiem Makarim sudah meluangkan waktu untuk Tonight Show. Terima kasih banget Mas. Sehat-sehat terus Mas ya. Keluarga. Masa-masa ini cepat berlalu ya Mas Menteri Pandemi ini ya. cepat berakhir ya. Jangan lupa juga sekali lagi follow Instagram Mas Menteri kita di @nadiem_makarim ya. Dan juga @Kemdikbud tuh di follow juga ya. Iya. Biar dapat Cek info-info Instagramnya. langsung jadinya Kamu kalau ada apa-apa? Di follow sama Iya. apa namanya? Saya udah follow, tolong follow back. Di blog aja ya namanya Marcel. Thank you Mas Menteri. Terima kasih banyak. Terima kasih. Malam. Baik, terima kasih. Setelah kita kembali lagi tetap di Tonight Show. Masih bersama Surcin, Surya dan juga Cynthia. Sekarang mereka kita akan challenge. Kira-kira seberapa paham mereka di usia pernikahan yang masuk tahun keberapa? 12 tahun. 12 tahun. Baru 12. Vincent berapa? Vincent berapa tahun? 14. Sombong ya. Beda 2 tahun. Saya baru 7 tahun ya. Doain bisa nyusul ya. Baiklah, sekarang kita akan Masuk ke seberapa paham. Nanti silakan ditulis jawabannya. Nanti kita akan buka dalam hitungan ketiga bareng-bareng ya. Kira-kira boleh paham nyontek ya? nggak sih satu sama lain? Jangan nyontek loh. Cynthia jangan nyontek, Surya juga ya. Tidak boleh kode-kodean. Yang kode-kodean. Kode-kodean. Dia tadi ngomong belepotan amat ya. Yang pertama, di mana tempat? Ini tempat ya. Pertama kali bertemu. Ini bertemu, bukan ngedit. Pertama kali bertemu di mana? Silakan ditulis. Tring gitu pas. Iya, di mana ya? Ih, tegang banget nih. Oke, kita buka. Sama nggak ya? 1, 2, 3. Pertama kali bertemu di Cikini nasi uduk, Balai Sarbini. Sabar. Cynthia bertemu di Cikini Nasi Uduk sama siapa itu kalau boleh tahu? Enggak, lupa itu ngedate ya pertama kali. Tadi udah ini kan ngomong. ketemu Iya, pertama iya, kali. iya. Oh, di Balai Sarbini waktu itu ngapain? Sarbini. Benar. Ini kenapa ya? Sorry. Ya, maaf. Gara-gara ya, pakai ini. lupa. Acara kawinan atau acara? Iya, jadi dia Nyanyi. nyanyi biar sama Bitri. Gue baru selesai acara apa? Buku color waktu itu? Bukan. Gue jadi juri wajah Femina. Habis itu nyusul ke tempat dia, mau dikenalin sama Cynthia. Sama temen satu temen lah, Mbak Endah. Itu udah ada rasa gimana gitu? Belum. Sebenarnya dulu mah sering ketemu. Oh. Gitu, ya. misalnya di studio rekaman kan nemenin Iya. Sebelumnya. gitu, sering ketemu gitu acara-acara nyanyi. Cuma kan yang kenal-kenal gitu aja. Tapi yang kalau pas ketemu pertama kali akhirnya kita jadi deket, benar itu Sarbini. Balai Sarbini. Aku yang salah ingat. Ya, oke. Next. Next ya. Apa judul film terakhir yang diperankan oleh Surya Insomnia? Bukan Surya Saputra. Surya Saputra. Yang tayang Belum lah ya? tayang pun nggak apa-apa. Oh, sebelum tanya apa, Pak? Ya, yang terakhir ya. Oke. Aduh. Jangan Bener nggak nih? nyontek. Oke. 1, 2, 3. Tarung Sarung. Sarung, betul. Tahu ya. Ini belum tayang, Su. Belum. Belum Itu. sempat udah pandemi ya? Iya, betul. Jadi kita tunggu sampai bioskop buka, baru nih film pertama. Action, ini film action. Film action. Next ya. Di ruang manakah Cynthia banyak menghabiskan waktu di rumah? Di rumah Di ya. rumah nih. Kan ruangan ada tuh, ada ruangan mana ya. Udah. Kamar mandi. Cynthia sudah menulis? Iya. Itulah. Kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, ruang kerja. Satu ruangan kan? Satu, Iya. ya. Yang spesifik ya. 1, 2, 3.
Kamar. Kamar. Spesifik di bangku. Di bangku. Ngapain? Jadi kamu Ada sofa. ada sofa di situ, dia selalu tik. Nah, ngurusin dapur sama Tia apa segala macam. Tempat paling PW kayaknya tuh ya. Paling PW itu. Kalian ngawasin anak-anak. Gue kira di balik Kartini, enggak ya? Enggak dong. Sarbini juga tadi. Salah lagi. Udah bercanda salah lagi. Oke, next. Apa hadiah pertama yang diberikan oleh Surya Saputra kepada Cynthia? Ya. Pasti zamannya pacaran ada satu kado, satu hadiah pertama yang diberikan. Tahu kan aku nggak tahan dingin. Kode-kodean lagi. Oke, 1, 2, 3. menurut Surya cincin, menurut Jaket. cincin. Kan masih pacaran. Jaket gambarnya cincin ya? Yang itu yang kuning. Lupa. Yang kuning. Iya, yang hijau kuning. Kuning apa hijau? Hijau kuning. Hijau kuning. Warna. Gue ingat sama sekali. Cincin, gue kira cincin, gue ngasih dia cincin. Ini masih pacaran loh. Itu kan tunangan. Pas tunangan. Benar ya pada mereka berantem kan? Impas lah ya. Tadi kan satu gue juga salah. Iya, oke. Impas ya. Nggak apa-apa. ya. Kompetitif juga Cynthia ini ya. Sangat. Ini simpel aja, simpel. Kapan terakhir kali sebelum momen ini Hah? Surya bilang I love you kepada Cynthia? Ini dia. Kapan terakhir lo bilang I love you? Lo terlalu sering bilang I love you ke siapapun jadi lupa. Sur. Vincent. Enggak kan? Anak kan? Oh iya. I love you. Berpikir keras rupanya. Aduh, masa lupa sih? Ngomong I love you masa? Ya ampun. Gua aja inget, Sur. Gua kapan terakhir I love you? 2 tahun lalu kalau. Nah, sudah menulis Surya. 1, 2, 3. Ya. Tadi pagi ini kemarin. Nah, beda loh itu. Tadi pagi sama kemarin. Kemarin pagi. Enggak, jadi kalau punya kebiasaan, kalau pas pergi itu kan bilang. Iya, Hati-hati papa, love you. Oh. Iya, selalu itu. Kok bilangnya kemarin? Kemarin juga. Kemarin juga, maksudnya kemarin juga. Tiap hari ya? Iya, gitu juga. Iya, oke. Kamu kan tahu gue gak suka dingin, Sur. Kemarin. Ini dia. Ya, oke. Nah, ini pertanyaan mungkin 2 terakhir ya. Lu menurun. Sebutkan judul lagu yang mewakili perjalanan cinta kalian. Nah, ini dia. Ini terakhir deh. Mungkin Ngomongin ini lagu. berbeda. Enggak ya, satu ya ini. Satu lah lagu cinta. Lagu ini ya, luar boleh ya? Luar boleh, dalam boleh. Oke. Lagu yang mencerminkan, Tanggal. menceritakan percintaan mereka. Ada nggak? Dibuka. Iya, satu lagu doang nih aku yang. Sama. Kamu tangan Luar dibalik. kan? Hah? Inggris kan? Iya. Finally found you. Benar. Aku salah lagunya. Finally found someone. Lu juga baru aja bisa tahu lu. Someone. Bacanya you. Oh, Enggak ada you-nya. Vanilla. Finally found someone. Bukan itu. Finally found someone. Ternyata mereka bisa dibilang 95%. Paham satu sama lain. Ya. Nanti kita masih bersama Cynthia dan juga Surya. Tetap itu aja. Ya, sudah bersama kita Surya Saputra dan juga Cynthia Lamusu ya. Ya, sudah bersama kita Surya dan Saputra. Dan Iya. Surya. di masa-masa pandemi Ya. kayak gini, ya semua terkesan negatif. Walaupun pasti banyak hal-hal positif baru, hal-hal yang bisa kita ambil. Kalau buat kalian apa sih? Kalau buat gua adalah gua sendiri pribadi ya. Gue jadi punya banyak waktu sama keluarga. Sama keluarga itu semua orang bilang. Kerjaan kan di hold semua kan? Iya. Kerjaan di hold semua. Yang satu syutingan, yang satu nyanyi. Iya. Semua harus interaksi sama orang kan, dan harus ya keluar gitu. Akhirnya ya yang seneng keluarga, anak-anak terutama. Berarti di rumah terus ini ya? Gue di rumah terus, gue Kita termasuk betul-betul yang disiplin. Jadi dari iya. yang PSBB pertama tuh bener-bener Nggak keluar sama sekali. Cuma buat belanja doang. Orang kalau pakai masker, gue pakai yang buat anti tawon itu. Oh iya. Apa yang paling dikangenin? Kalau Gue sering ketemu dulu di mall mereka nih, berdua sama itu dia, anak-anaknya ya. Sekarang kangen apa? Nonton bioskop. iya bener loh. Kangen banget tuh nonton bioskop.
ngerasain nonton film, makan popcorn, audionya bagus, layar segede gitu. Waduh. Iya lo sama nggak? Iya kan? Tapi itu benar ya nonton bioskop ya. Nonton bioskop gua nonton banget. Itu terakhir nonton berarti sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Belum pandemi. Filmnya apa gue juga lupa. Jadi Saking sekarang lamanya. kita tuh bingung kasih jawaban ke anak-anak karena udah hampir setiap saat mau ke mall, iya. Tiap hari. Tapi di rumah olahraga nggak? Sur? Gue mulai olahraga lagi dan ikutan pernapasan lagi. Jadi zaman dulu ikutan pernapasan, berhenti. Pernapasan? Pernapasan. Jadi di Merpati Putih. Oh. Jadi waktu 3 hari setelah Ramadan, Idul Fitri, gue kena GERD. Gue kena Asam GERD, lambung. nggak bisa napas sama sekali. Gue ke kebun hirup udara nggak bisa. Sampai akhirnya alhamdulillah lewat, bisa napas lagi. Dan satu terapinya adalah pernapasan Merpati Putih. Lo punya tenaga dalam berarti? Lo Merpati Putih kan ada tenaga dalam? Itu yang penting sehatnya aja. Gue mau transfer tenaga dalam dong. Dia bisa. Gue transfer M-Banking aja kan. Nggak ikutan pernapasan Ikutan gitu. juga akhirnya jadi ikutan. Jadi kita tuh setiap Sabtu kalau nggak ada acara, setiap pagi tuh kita ngumpul sama temen-temen ya. Itu latihan pernapasan itu seminggu sekali. Terus palingan di rumah kalau gue sih ya senam, treadmill gitu-gitu Oh aja iya, sih. iya, olahraga yang bisa dilakukan di rumah Sama aja ya. anak-anak juga. Nih, ngomongin ya, hal-hal, ada pasti kan tadi sudah dibilang ada hal-hal positif yang terjadi selama masa pandemi ini. Nggak mungkin semuanya kayaknya negatif itu ya. Nah, ini kita sudah membuka di sosial media kita di tunasio_net ya. Ini bercerita tentang kegiatan-kegiatan positif selama masa pandemi. Dan udah masuk lebih dari 1.000 komentar. Wow. Kita akan baca beberapa kirimannya ya. Ini dia yang pertama, silakan. Dari Maggie Barus, selama 26 tahun hidup akhirnya bisa belajar tari tradisional. Lumayan untuk mengisi waktu dan jadi punya kelebihan, dan semoga suatu saat bisa berperan mengembangkan budaya Indonesia. Amin, kita doakan. Ya. Next, dari siapa lagi? Dari Rastita_W, sempat karantina mandiri 2 minggu karena rekan serumah positif COVID. Dikirimi bahan makanan komplit oleh tetangga satu RT plus kiriman-kiriman yang membesarkan hati dari teman dan saudara. Keep in positive vibe selama karantina mandiri, mengaji, olahraga, sampai belajar main gitar via YouTube. Jadi lebih berempati pada para survivor COVID. Ya. Tapi ini yang benar, jangan dijauhin. Iya benar. Biasa kan kalau ada penderita gitu, semua pernah menjauhkan. Iya. Harusnya enggak. Butuh support justru ya. Support lah. Ya nggak usah ketemu. Nah, WhatsApp aja. Iya. Apa makanan. Dikirimin makanan. Iya. Ini dari Ayla Saras. Jadi bisa masak sayur dan lauk pauk. Selain nambah kemampuan, yang terpenting jadi lebih menghemat pengeluaran karena nggak perlu beli makanan jadi di luar. Wah, gue malah makin boros. Belanja online ya. Online mulu apa yang nggak penting? Iya, Film bener. baru apa segala. Mau tidur, nih scroll. Di keranjang gue penuh banget itu. Belum gue bayar tapi gue tapi kayaknya ada aja gitu kebutuhannya. Padahal nggak butuh banget. Apa hal baru yang kalian pelajari atau kalian dapatkan selama pandemi? Kalau gue tuh ini Kan ada yang jadi sekarang bertanam, ada yang melihara cupang. Ada nggak kalian masak mungkin menu baru atau? kalau masak kan kemarin justru usaha kuliner kita sempat berhenti tuh pas awal pandemi. Tapi ini sekarang baru aktif lagi si nasi kepel dapur Mama Tia. Jadi ya itu salah satu juga yang lumayan mengisi waktu kita lah sama itu. Jadi kemarin tuh pas awal pandemi kan sempet di rumah banget. Akhirnya kita ada ide bikin itu IG live. Jadi kita bikin IG live seminggu 2 kali gitu, ngundang Berdua? Iya, berdua. Oh, oke. Nama acaranya The Stories of Surya Cynthia gitu. Jadi kita undang teman-teman tamu yang punya cerita inspiratif. Iya. Kita Nice. Bagus. gitu. Dari lagi nih ya, kita baca lagi deh. MF Muammar, jadi lebih sering makan bareng bapak, ibu, kakak, dan adik. Dan semakin sering ngobrol, karena sebelumnya momen tersebut jarang terjadi karena duniawi. Sedap duniawi. Wow. Tapi benar loh, sekarang orang di rumah jadi ngumpul quality time sama keluarganya tuh ya, jadi Itu salah satu hikmah positifnya sih ya. itu benar positif banget. Dan kita jadi lebih bersih semuanya. Banget. Ya, jadi menjaga banget kayaknya ya. Ya gue baru tadi pas di jalan ngobrol sama bini gue, kayaknya semenjak ini orang jarang ada yang sakit flu ya. Iya kan? Iya. Jarang loh sakit flu gitu atau sakit Karena orang lebih bersih. dulu kita buru-buru misalnya lihat gorengan dan atas meja comot gitu kan sekarang. Mana ada yang berani pasti kan Tapi cuci gue kangen tangan masa-masa itu. dulu.
Aduh, kriuk. Waduh. Nih lagi nih dari Pinggir jalan. Rijale. Udah capek ngelamar kerja nggak diterima di mana-mana, terus akhirnya mencari tabungan buat dekorasi kamar yang nggak kepake, jadi studio kecil-kecilan buat jasa foto produk. Doakan lancar, amin, biar bisa buka lowongan pekerjaan buat teman-temannya. Wah, ini dia. Itu yang bagus tuh. Yes, ini nih bagus nih hal-hal kayak gini nih yang menginspirasi ya tentunya ya. Oke, kalau gitu Surya dan juga Cynthia, thank you so much. Thank you Sehat-sehat banget. selalu. Sehat buat anak-anak. Safe, salam Thank you, anak. thank you. Nanti kita ketemu di mall lagi kalau selesai pandemi ya. Terima kasih Tonight Lovers buat malam hari ini. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan, jangan hanya di bibir, tapi dilaksanakan cuci tangan, pakai masker sesering mungkin, dan apa lagi? Ya, jaga jarak. Oh, jaga jarak. Itu dia ya. Selalu diberi apa ya namanya ya? Kesehatan. Ya itu Kesehatan. semoga selalu diberi kesehatan. Sehat-sehat selalu semuanya. Selamat.